Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ervian Juniansyah. Saya dari Angkatan 1. Saya bekerja di bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Di sini saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman apa saja yang sudah saya pelajari dari mulai coaching 1 sampai dengan mentoring, dan materi yang saya ambil yaitu pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, serta nanti ada gambaran rencana aksi dari apa yang saya buat. Silakan untuk ditonton sampai habis. Yang melatar belakangi saya untuk membuat materi ini adalah transformasi kepegawaian dan kinerja layanan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 membawa perubahan penting bagi pengelolaan aparatur sipil negara, memperjelas kedudukan, hak serta kewajiban sebagai kewajiban pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 2023 dan Nomor 6 2024. Kegiatan orientasi wajib diikuti demi melahirkan tenaga nakes dan non-nakes yang berdisiplin tinggi, andal, dan profesional. Metode blended learning menggabungkan sinkronus virtual meeting dan asinkronus LMS berdasarkan surat perintah tugas PKPSDM Kabupaten Cirebon nomor 800.2.4.2/57 Untuk maksud dan tujuan dari pembekalan ini, yang pertama adalah pemahaman fondasi ASN, memberikan pembekalan komprehensif mengenai fungsi pokok ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Menginternalisasi nilai-nilai dasar core values ASN berakhlak ke dalam birokrasi pemerintah Kabupaten Cirebon. Pelayanan publik yang berkualitas, mempersiapkan aparatur yang adaptif terhadap dinamika kesehatan di wilayah kerja Kabupaten Cirebon, memastikan peningkatan kompetisi teknis agar mampu berkontribusi aktif memberikan pelayanan klinis dan operasional yang bermutu tinggi dan prima. Untuk jadwal dan orientasi yang untuk agenda orientasi P3K, pertama di tanggal 25 sampai 26 Mei itu adalah overview, pemahaman prosedur, project based learning PJBL. Yang kedua adalah coaching pertama yang dilaksanakan di tanggal 2 sampai 3 Juni 2026. Sejumlah 3 jam pelajaran, validasi isu, dan penetapan judul rencana aksi. Yang ketiga ada coaching 2 tanggal 8 sampai tanggal 9 Juni 2026, yaitu penyusunan rencana solusi kreatif dan inovatif. Yang keempat ada coaching 3 yang dilaksanakan tanggal 15 sampai 16 Juni 2026, yaitu menyusun draft lengkap rencana aksi P3K. Yang kelima mentoring laporan, yaitu yang akan dilaksanakan 18 sampai 19 Juni 2026, finalisasi dokumen dan laporan media presentasi. Yang keenam yaitu sharing session atau sesi berbagi, yaitu tanggal 25 sampai 26 Juni 2026. Keterangan target hasilnya internalisasi nilai dasar core values berakhlak. Yang ketujuh evaluasi yang akan dilaksanakan di akhir nanti tanggal 30 Juni 2026, yaitu seminar hasil dan evaluasi presentasi final. Untuk visi dan misi Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sejahtera meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pelatihan ekonomi produktif. Yang kedua adalah maju, mendorong produktivitas daerah agar unggul dan berdaya saing di pasar regional maupun global, didukung peningkatan kapasitas aparatur Pemda. Yang ketiga adalah aman dan berbudaya, memelihara keamanan daerah untuk kelancaran pembangunan serta melestarikan adat istiadat, nilai budaya luhur, dan kerukunan beragama. SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 dan Nomor 6 Tahun 2022. Pimpinan dan Sekretariat. Kepala Dinas bertanggung jawab merumuskan kebijakan kesehatan daerah, Sekretaris Dinas mengendalikan aspek keuangan, aset, urusan kepegawaian, serta administrasi umum. Bidang Yankes merumuskan, memantau, dan mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan primer dan rujukan, manajemen gawat darurat terpadu, serta meningkatkan mutu Vaskes. Bidang penunjang, P2P dan STK melaksanakan pengawasan penyakit surveillance, melakukan pengelolaan kefarmasian, logistik obat-obatan, alat kesehatan, serta pengembangan berkelanjutan jaminan kesehatan masyarakat.
hak dan manajemen kinerja P3K. Sesuai regulasi UU ASN nomor 5 tahun 2014 dan nomor 20 tahun 2023, aparatur sipil negara terdiri dari PNS dan P3K yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Evaluasi penilaian kinerja, penilaian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, dan transparan berdasarkan kesepakatan target individu dan unit kerja serta perilaku pegawai. Untuk Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, yaitu kategori untuk tujuan yang pertama yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon secara menyeluruh. Indikator kinerja utamanya adalah indeks keluarga sehat. Sasaran 1, menurunnya angka kematian ibu saat melahirkan. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Sasaran 2, tercapainya cakupan semesta jaminan kesehatan. Indikator kinerja utamanya adalah persentase Universal Health Coverage atau UHC. Sasaran ketiga, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, persentase rumah tangga per PHBS nasional. Sasaran 4, meningkatkan mutu tata kelola dan SDM puskesmas, persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Yang kelima, meningkatkan kinerja aparatur dan kepuasan pelayanan kesehatan. Indikator utama kinerja utamanya indeks kepuasan masyarakat IKM dan capaian SPM rumah sakit. Untuk tupoksi saya sendiri sebagai pengelola layanan operasional, yang pertama pengelolaan administrasi dan perapikan, mendata, memproses dokumen operasional di Vaskes agar tersistem dengan tertib. Yang kedua, penyusunan rencana kerja, membantu menyusun rencana aksi bulanan dan evaluasi kebutuhan logistik layanan kesehatan. Yang ketiga, pelayanan prima operasional, menjalankan koordinasi aktif guna mendukung penyediaan pelayanan publik secara cepat dan tepat sasaran. Yang keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana, memantau kondisi sarpras laboratorium dan fasilitas pendukung kesehatan demi keselamatan bersama. Untuk rencana kerja saya, pengelolaan informasi laboratorium, pengelolaan sistem informasi terhadap laboratorium puskesmas. Yang pertama tentunya adalah monitoring dan evaluasi berkala, memastikan bahwa program laboratorium puskesmas berjalan sesuai rencana nasional. Terus teranalisisnya aspek input, proses output, outcome, serta dampak pelayanannya yang akan diperiksa setiap 6 bulan. Yang kedua adalah pengumpulan laporan bulanan puskesmas, mengidentifikasi isu, kendala, serta hambatan layanan laboratorium secara cepat. Terdata secara online data implementasi laboratorium puskesmas via spreadsheet yang terdata setiap bulan, yang akan dilaporkan setiap bulannya juga. Yang ketiga, rekapitulasi data akhir tahun, mempermudah pelaporan capaian akhir, tersusunnya laporan komparasi data bulanan periode 2025 sampai dengan 2030 secara terintegrasi, dan ini adalah tahunan. Untuk kesimpulan dan rekomendasi orientasi, yang pertama, pemahaman regulasi, peserta sukses memahami tugas dasar, etika profesi, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon. Core values ASN, internalisasi nilai berakhlak telah terwujud sebagai karakter pelayanan publik yang berintegritas. Yang ketiga, kesiapan kerja, peserta siap mengaktualisasikan rencana aksi digitalisasi data laboratorium puskesmas. Bagi P3K, konsistensi berinovasi dan menjaga komitmen disiplin bekerja sehari-hari di bidang pelayanan kesehatan. Bagi unit kerja atau dinas kesehatan, diperlukan program monitoring dan supervisi secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi. Bagi penyelenggara, memperbanyak ruang diskusi interaktif dan pembacaan studi kasus digital pada masa mendatang. Berikut adalah sedikit gambaran tentang rencana aksi yang sudah saya buat melalui spreadsheet yang mungkin akan saya tampilkan sekarang. Ini merupakan dashboard dari data laboratorium setiap puskesmas se-Kabupaten Cirebon. Di sini mungkin aplikasinya masih belum sempurna. Untuk target yang saya harapkan adalah antara jumlah pemeriksaan dan data yang bisa dianalisa itu mencapai 80%. Tetapi di sini untuk laporan yang masuk yang bisa dianalisa rata-rata masih berkisar 50 sampai 70%. Yang saya harapkan itu 80 sampai 100% untuk targetnya. Dari data ini, di sini saya bisa melihat siapa yang sudah update terakhir kali dari puskesmas-puskesmas yang mengupload data laboratoriumnya, yang dari e-puskesmas ke dalam integrasi data yang sudah disediakan oleh kami.
Contoh di sini untuk Duku Puntang, Puskesmas Duku Puntang di sini sudah mengupload sampai dengan bulan Mei. Untuk bulan Mei sudah masuk, tetapi untuk pemeriksaannya di sini masih belum mencapai 80-90%. Ini merupakan tantangan untuk saya sebagai pemegang program untuk terus berinovasi dalam membuat laporan. Untuk laporan keseluruhan bisa dilihat di sini. Di sini data yang saya tarik, data yang ada di sini adalah merupakan hasil tarikan dari semua data dari jumlah pemeriksaan di sini masuk ke sini. Untuk data yang di sini juga beberapa masih ada sedikit kurang sempurna karena di sini belum bisa menampilkan seluruh data yang tepat, karena di sini masih kebanyakan masih di bawah 80%. Mungkin ada beberapa yang sudah 80%, tetapi rata-rata masih di bawah 80%. Ini merupakan tantangan yang sedang saya hadapi, dan mungkin itu yang bakal saya kembangkan untuk kedepannya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan laporan saya sampai akhir. Demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan dari hasil orientasi P3K yang sudah saya lakukan. Laporan ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, tetapi mungkin bisa memberikan sedikit teman-teman gambaran bagaimana pemanfaatan sistem informasi terhadap data laboratorium puskesmas. Walaupun menggunakan aplikasi yang terbilang gratis yaitu Spreadsheet, kami bisa untuk membuat aplikasi seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih. Akhir kata, bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.